Halo, perkenalkan nama saya Marfani Fibomole, jurusan keperawatan NIM 2511054. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi telenursing, telemedicine, inovasi dalam pelayanan kesehatan. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Pendahuluan, definisi telenursing. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk memberikan pelayanan keperawatan jarak jauh. Definisi telemedicine, penggunaan TIK untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh. Pentingnya telenursing dan telemedicine di era digital. Latar belakang singkat mengenai perkembangan telenursing dan telemedicine. Tujuan dan manfaat telenursing. Tujuan meningkatkan akses pelayanan keperawatan, meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi biaya perawatan kesehatan, manfaat pemantauan kondisi pasien dari jarak jauh, edukasi kesehatan bagi pasien dan keluarga, dukungan emosional dan konseling, manajemen pengobatan dan kepatuhan pasien. Tujuan dan manfaat telemedicine. Tujuan meningkatkan akses ke spesialis medis, mempercepat diagnosis dan pengobatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Manfaat konsultasi jarak jauh dengan dokter spesialis, diagnosis dan interpretasi hasil tes medis dari jarak jauh, pengobatan dan manajemen penyakit kronis, mengurangi waktu tunggu dan biaya perjalanan. Jenis-jenis layanan telenursing. Jenis-jenis layanan telenursing yakni konsultasi via telepon atau video call, pemantauan jarak jauh menggunakan perangkat wearable, aplikasi mobile untuk manajemen kesehatan, edukasi kesehatan online, dukungan kelompok online. Jenis-jenis layanan telemedicine. Jenis-jenis layanan telemedicine yaitu konsultasi video dengan dokter, pengiriman resep elektronik, pemantauan pasien di rumah dengan perangkat medis, teleradiologi, interpretasi gambar radiologi dari jarak jauh, telepsikiatri, konsultasi psikiatri jarak jauh. Teknologi yang digunakan dalam telenursing dan telemedicine. Platform video conferencing, aplikasi mobile kesehatan. Perangkat wearable, misalnya monitor detak jantung, alat pengukur tekanan darah, singkat rekam medis elektronik EMR, Internet of Things IoT dalam kesehatan. Tantangan dalam implementasi telenursing dan telemedicine. Masalah privasi dan keamanan data. Keterbatasan infrastruktur teknologi, regulasi dan kebijakan yang belum jelas, kurangnya penerimaan dari tenaga kesehatan dan pasien, biaya investasi awal yang tinggi. Studi kasus atau contoh sukses, contoh implementasi telenursing di daerah terpencil, contoh penggunaan telemedicine untuk penanganan penyakit kronis, data yang menunjukkan peningkatan hasil kesehatan atau efisiensi biaya. Masa depan telenursing dan telemedicine. Integrasi dengan kecerdasan buatan AI dan machine learning. Pengembangan perangkat wearable yang lebih canggih. Ekspansi ke area pelayanan kesehatan yang lebih luas. Peran telenursing dan telemedicine dalam menghadapi pandemi dan kritis kesehatan. Kesimpulan,
Telenursing dan telemedicine adalah solusi inovatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Implementasi yang sukses memerlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan penyedia teknologi. Masa depan pelayanan kesehatan akan semakin tergantung pada teknologi digital. Kamu yang belajar AI pasti tidak asing sama istilah machine learning. Tapi pernahkah kamu bertanya, sebenarnya machine learning itu apa? Apa hubungannya dengan AI? Jadi begini, machine learning itu cara AI belajar sendiri dari data. Kita kasih data, dia pelajari, lalu bisa bikin keputusan sendiri. Sama seperti manusia, kalau kita sering lihat sesuatu, lama-lama kita bisa mengerti polanya. AI juga begitu, tapi belajarnya pakai data, bukan pengalaman hidup. Misalnya, AI dikasih banyak data tentang sesuatu. Dia pelajari pola-pola di dalamnya. Setelah itu, kalau dikasih hal baru, dia bisa beri prediksi atau keputusan, tanpa harus kita ajarin satu persatu. Intinya, machine learning bikin AI bisa belajar sendiri. Itu sebabnya AI makin pintar, karena datanya terus bertambah. Tim peneliti ciptakan alat ultrasonik untuk perangkat wearable. Perangkat wearable cerdas untuk memantau kesehatan saat ini sudah banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari jam tangan cerdas hingga baju olahraga cerdas sudah bisa kita temukan di beberapa vendor teknologi kenamaan. Secara umum perangkat ini memantau beberapa tanda vital seperti detak jantung dan lainnya. Ada juga yang dapat memantau pola tidur atau memberikan arahan saat olahraga agar penggunanya mendapatkan latihan yang lebih efektif. Namun ada batasan seberapa canggih perangkat tersebut. Nah, untuk memberikan pengukuran yang lebih akurat, para peneliti menciptakan sebuah peralatan ultrasound yang disebut dapat menjadi masa depan perawatan kesehatan di masa depan. Perangkat ultrasonik baru yang mereka kembangkan dapat dipakai, ini memiliki ukuran yang hanya panjang beberapa sentimeter, menempel pada kulit melalui bioadesif, dan dengan mudah dihubungkan ke baterai berukuran saku dan data sistem transmisi. Tentu saja tidak seperti radiasi pengion yang berbahaya yang dihasilkan oleh perangkat sinar X, gelombang ultrasonik relatif tidak invasif dan cukup aman. Oleh karena itu, pilihan tim adalah ultrasonik. Selain rumah sakit, perangkat ini dapat membawa alat diagnostik dan pemantauan ke daerah-daerah terpencil, menjadikan pencitraan medis lebih mudah diakses dan terjangkau di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh. The end.